Sambil nyetir Bismillahirrahmanirrahim. ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian memahami bahasa Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 24. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan kita yang sampai saat ini masih istiqomah untuk berkumpul dalam Zoom TPP 25 yang masih istiqomah, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan para umatnya sampai akhir zaman. Jadi lanjut kita sebelum kita memulai biasakan kita untuk membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajarin, apa yang kita kaji, yang kita terima dari paparan dari Ustadz Sam mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyat walikuli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita akan mulai dengan acara ini. Silahkan kepada Kang Ustadz Samsudin untuk memulainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa khaliqul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal khairul anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga di zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini ya Allah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita mampu istiqomah mempelajari, memahami Al-Quran. Yang selalu saya mengingatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, baik yang mengajarkan atau yang sedang belajar. Insya Allah nanti kita menyampaikan lagi apa yang saya terima dari guru-guru, kemudian saya sampaikan dan nanti teman-teman juga saling menyampaikan. Jadi bukan saling menggurui, sebenarnya ini saling mengingatkan saja. Dan kajian pada malam hari ini kita memahami surat At-Taubah ayat ke-24 dan temanya tentang cinta ya. Temanya tentang cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ammalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi kalau ada ayat di awal dengan qul, itu mukhatabnya yang diserunya adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Qul anta ya. Tetapi ada kaidah dalam kaidah usul fikih mengatakan tolabul lirrasuli tolabul li ummati. Jadi kalau seruan atau tuntutan kepada Rasul itu termasuk include di dalamnya tuntutan kepada umatnya. Jadi kul kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. In kana, in jika, in itu huruf syarat namanya jika, kana abaukum kondisi atau keadaan bapak-bapak kalian, aba
itu jama dari abun. Bapak kalian, wa abnaukum, abna dari ibnun jamaknya abna, anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan ikhwan. Jadi akhun, jadi saudara-saudara kalian, wa azwajukum dari pasangan-pasangan hidup kalian. Kalau perempuan pasangannya zaujun, kalau laki-laki pasangannya zaujatun. Jadi pasangan-pasangan hidup kalian, wa ashiratukum dan usroh. Ya, usroh itu keluarga kalian. Jadi keluarga bukan hanya suami istri dan anak, tetapi keluarga besarnya. Wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha, dan kekayaan yang kalian usahakan atau yang kalian kumpul-kumpulkan. Jadi harta-harta yang kalian kumpul-kumpulkan. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perniagaan atau bisnis yang kalian khawatir ruginya. Wa masakinu tardaunaha, dan bangunan-bangunan atau gedung-gedung. Jadi masakin jamak dari maskan. Maskan itu artinya rumah, ya. Rumah-rumah atau villa-villa atau gedung-gedung yang kalian sukai. Ahabba, lebih kalian cintai. Ahabba itu disebut isim tafdil dari hubbun. Hubbun artinya cinta. Kalau ahabbun, ahabbu artinya lebih dicintai. Seperti misalnya kabirun besar, akbar lebih besar atau maha besar. Jadi fadlun, fadil utama, afdol artinya lebih utama. Jadi namanya isim tafdil, ya. Yang isim yang menunjukkan superlatif. Lebih kalian cintai, ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kalian, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan dari jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Jadi tunggulah ini fi'il mudhari, fi'il amr, ya, tunggulah tapi berupa ancaman, ya. Tunggulah oleh kalian hatta, sehingga ya'ti Allahu, Allah akan mendatangkan bi amrihi. Bi amrihi artinya dengan keputusannya. Dalam tafsirnya penjelasan dengan sanksinya atau siksanya. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk al qaumal fasiqin, kaum yang fasik. Artinya orang-orang yang mendahulukan atau lebih mencintai yang disebutkan di atas daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, itu tergolong kaum yang fasik. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini terkait dengan cinta. Pemahaman dari ayat itu bukan berarti kita tidak boleh mencintai. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai tadi bapak, anak, istri, saudara, ya, bisnis, karir, dan seterusnya. Tetapi yang disebutkan di sini adalah urutan. Jangan sampai urutan mencintainya salah. Jadi apa itu cinta? Ya, cinta ini bisa definisi sendiri-sendiri, ya. Tapi bisa kita buatlah. Rasa cinta itu rasa sayang, atau rasa empati, atau rasa keinginan untuk memiliki atau dimiliki. Ya, yang ditanamkan oleh Allah dalam lubuk hati seseorang. Ya, jadi cinta ini disebut dengan anugerah dari Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Ya, jadi cinta itu bagian dari fitrah. Di dalam diri manusia ada namanya goriza. Goriza itu artinya naluri. Ada goriza, misalnya gorizatun nau, ya, naluri biologis. Itu bentuknya adalah mencintai pasangan hidup kita, mencintai anak, mencintai cucu, atau mencintai saudara. Itu bagian dari gorizatun nau, atau naluri biologis. Ada juga mencintai harta benda, mencintai jabatan dan seterusnya, karena dalam diri manusia ada namanya gorizatul baqa. Jadi naluri untuk bisa memiliki atau eksistensi diri, atau sering kali disebut dengan ego. Jadi ada dalam diri kita ada potensi itu, sehingga ini bagian yang tidak terpisahkan dari penciptaan manusia. Dalam diri manusia ada potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu dalam Islam justru sebaliknya, cinta itu suatu keharusan. Ya, hanya saja yang dicela di sini kalau seandainya mencintai Allah
mencintai itu semua lebih dilebihkan daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Dan rasa cinta itu bisa beragam ya, bisa cinta kepada lawan jenis tadi gorijatun nau, cinta kepada orang tua, ya. Kemudian cinta kepada anak, ya. Dan kadang-kadang aneh lebih mencintai cucu daripada anak, itu juga bagian dari gorizah ya. Kemudian cinta kepada hewan bahkan atau kepada tumbuhan, ya. Sehingga banyak orang jadi pecinta hewan-hewan tertentu atau pencinta tanaman-tanaman, bunga dan seterusnya. Dan termasuk di dalamnya cinta kepada harta dan juga tahta atau jabatan, sehingga takut kehilangan harta, takut kehilangan tahta ya dan seterusnya. Itu memang manusiawi. Jadi karena manusia punya gorizah itu, punya naluri. Tetapi yang ditekankan dalam ayat ini adalah tidak boleh melebihkan cinta kepada apapun lebih dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih mencintai Allah dan Rasulnya itu? Maka kemudian tipsnya disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat ayat 31. Tidak pernah bahas ini ketika kita belajar bahasa Arab dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, dan juga kepada umatmu wahai Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Jadi ada cara mencintai Allah. Ini asbabun nuzul dari ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi yang kemudian ketika menyampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang mencintai Allah, sehingga Allah mencintai kami, itu kata orang Yahudi. Maka kemudian turun ayat ini yang menyuruh kepada orang-orang Yahudi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Artinya mereka meluk Islam, bukan tetap di agama mereka. Demikian pula orang Nasrani. Jadi kalau orang Nasrani mengakui dia mencintai Allah, maka harus ikuti Nabi Muhammad. Ketika mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, berarti sebenarnya cinta mereka cinta bohong. Jadi mereka tidak mencintai Allah, tapi mereka mencintai hawa nafsu mereka sendiri. Jadi bagi setiap umat Nabi Muhammad itu diperintahkan kalau mereka mencintai Allah maka harus mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi artinya Rasulullah SAW sebagai suri toladannya, sebagai panutannya, dan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum-hukum syara. Maka tidak hanya mengikuti Al-Quran, tetapi harus mengikuti sunnah Rasulullah. Kita pernah menyampaikan dulu bagaimana kita ittiba'ur Rasul, bagaimana kita mensori toladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita mungkin bisa mengulang lagi bagaimana cara kita mengikuti Nabi, karena tidak semua yang kita lakukan harus persis dengan Nabi, karena yang diperintahkan kita ngikuti itu apa-apa yang terkait dengan hukum syara, yaitu terkait dengan perintah atau larangan. Dan perintah pun ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Bahkan ada perintah yang mubah, kemudian larangan ada yang haram, ada yang makruh. Dan sebagian besar dari perbuatan kita itu tidak diperintahkan, tidak dilarang, atau hukumnya mubah. Dan insya Allah kita akan membahas itu, bagaimana kita mengikuti Nabi. Dan kalau kita mengikuti Nabi, maka dua yang Allah berikan. Pertama, Allah mencintai kita. Yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan cara Allah mencintai, dengan kita mengikuti Rasulullah, maka dua sekali kita peroleh, dapat kecintaan dari Allah dan juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis sahih, hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rasul mengatakan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga kalian menjadikan aku, yaitu Nabi SAW, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi hadis ini sebagai penjelasan dari tadi surat At-Taubah ayat 24. Jadi posisi mencintai orang tua, mencintai anak, dan mencintai istri, mencintai keluarga, dan seluruh umat manusia itu harus di bawah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi kecintaan kepada Allah yang pertama, kemudian mencintai Rasulullah, baru kemudian kita mencintai
orang tua kita, dari urutannya dalam surat At-Taubah ayat 24 itu, mencintai orang tua kita, mencintai anak kita, mencintai istri ya kita atau istri-istri kita kalau lebih dari satu istrinya, kemudian mencintai tadi harta, mencintai bisnis atau profesi, mencintai gedung-gedung dan seterusnya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi tidak boleh kita melebihkan mencintai makhluk di atas dari mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga bersabda, salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau tiga perkara itu ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, manisnya iman itu seperti apa ya, kita tidak bisa menjelaskannya ya. Tidak baik saya bagaimana orang merasakan nikmat ya. Nikmat ketika dia beribadah, nikmat ketika dia melakukan kebaikan, itu bagian dari halawatul iman. Jadi manisnya iman atau nikmatnya iman. Yang pertama adalah mangkana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika ia mencintai seseorang, ia mencintainya karena Allah. Ingin mencintai karena Allah itu tidak identik dengan mencintai karena syahwat misalnya. Jadi mencintai sesama muslim itu karena Allah, itu dia akan saling tolong menolong, akan saling membantu. Dadah cucuku mangga. Salim dulu. Hati-hati ya nak. Dadah, iya. Iya. Nggak usah. Mohon maaf deh, cucu mau pamit. Jadi apabila ya dia mencintai seseorang, ya cinta hanya karena Allah. Atau yang ketiga, kemudian ayyauda fil kufri ba'da an anqadallahu minhu kama yakrahu ayyadaffa finnar. Jadi yang ketiga yang akan menikmati manisnya iman adalah ia tidak suka kembali kepada kekufuran, kepada zaman jahiliyahnya, kepada masa waktu masih premannya, setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bagi orang-orang yang taubat dan nasuha, itu akan mendapatkan nikmatnya iman. Kemudian bagaimana bukti kita mencintai Allah dan Rasulnya? Maka yang pertama, rasa cinta itu harus dibuktikan. Karena cinta itu ada dalam hati. Bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah keteguhan iman, ketabahan hati, dan keikhlasan menjalani segala ujian. Jadi syukur dan sabar. Ya. Kemudian yang kedua, mencintai Allah dan Rasul dibuktikan dengan tekun dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kebaikan. Dan itu niatnya harus karena Allah saja. Lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, rasa cinta pada Allah dan Rasul dibuktikan dengan kerelaan untuk berkorban. Ketika tuntutan kecintaan itu mengharuskan kita berkorban, maka itu dilakukan. Dan para sahabat dulu luar biasa, mereka berkorban bahkan dengan jiwa raganya ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena tuntutan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian urutan berikutnya yang kepada sesama manusia, tentunya kepada orang tua udah pasti. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bagaimana kita saling mencintai. Saling mencintai sesama ya. Ini kekhawatiran kita nih, tensi politik naik, kemudian kita lupa bahwa kita ada tuntunan dari ajaran agama kita harus tetap menjaga hubungan baik, dan bahkan kita harus saling mencintai. Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rasul mengatakan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seakidah seperti mencintai dirinya sendiri.
Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seakidah, ya, seperti mencintai dirinya sendiri. Dan tentunya kita tidak usah ditanya, kita mencintai diri kita. Ya, ya, ketika lapar makan, ketika bahkan makan pun yang enak, yang sehat. Kemudian ketika sakit sedikit kita berobat, itu bukti kita mencintai diri kita. Dan Rasulullah SAW menstandarisasi keimanan seorang dengan cara mencintai saudaranya seakidah seperti mencintai dirinya sendiri. Itu luar biasa. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda ausakun aral iman. Jadi ikatan iman ya yang paling kuat, ausak yang paling kuat ikatan iman itu adalah al muwalatu fillah wal muadatu fillah. Yaitu ada loyalitas karena Allah dan saling musuh karena Allah. Jadi loyal kita ya berwala itu yang memberikan kepercayaan itu juga harus karena Allah. Dan kalau ataupun kita memusuhi seseorang itu karena Allah. Dan memang itu bagian dari ekspresi dari keimanan kita. Atau cinta wal hubbu fillah wal baghdhu fillah, atau cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi dia membenci itu karena alasannya agama, bukan karena alasan pribadi. Ya. Itu baru kemudian diperbolehkan. Tapi kalau alasan pribadi, apalagi sesama Muslim, ya, Muslim itu tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah juga bersabda, "Idza habba ahadukum sahibahu falyati fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah." Rasulullah menyarankan apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya seakidah, maka hendaklah dia datangi rumahnya. Kemudian dia bilang, sampaikan, kabarkan bahwa ia mencintainya karena Allah. Gitu. Dan ini mungkin jarang kita lakukan. Atau kalau ataupun ini ya mungkin bukan dalam ucapan tetapi dalam tindakan, misalnya saling memberi hadiah, karena Rasulullah juga menyatakan tahadu tahabu, saling berikan hadiahlah kalian maka kalian saling mencintai. Dan itu makanya rahasia supaya kita saling mencintai itu kita sering hadiah. Hadiah itu pemberian kepada orang yang tidak butuh, tapi karena dia mencintainya atau dia memperhatikannya atau dia peduli atau empati dan seterusnya. Baik apa hadiah itu bisa materi, bisa sikap, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa pikiran, dan tentunya hadiah yang paling baik adalah doa. Ya, di doa itu biasakan kita saling memberi hadiah berupa doa. Jadi ada istilah menghadiahkan doa itu tidak istilah yang benar. Ya, jadi karena sebaik-baik hadiah dari seorang Muslim kepada saudaranya adalah mendoakannya atau doanya. Mudah-mudahan kita biasa melakukan itu dan kita biasa dipraktekkan ya, minimal dari WA-an ya hari ini kita dapat kabar ya, bapak mertua saudara kita ya, Ahmad Hussein wafat, kita saling mendoakan. Jadi mendoakan almarhum, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya di lapangan kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang biasa mengasihi akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih, itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita saling menyayangi, maka Allah akan sayang kepada kita. Ya, dan kalau kita disayangi oleh Allah tentunya disayangi juga oleh para malaikatnya. Ya. Dan kemudian Rasul mengatakan ya irhamu man fil ardi, jadi maka sayangilah ya, cintailah orang-orang yang ada di muka bumi, jadi sesama manusia ini, nanti yarhamukum man fis sama, nanti niscaya makhluk yang ada di langit, makhluk yang di langit itu maksudnya adalah malaikat akan mengasihimu. Jadi kalau orang yang biasa menebar kasih sayang, maka dia akan disayang. Dan kalau Allah yang telah menyayangi dan malaikat menyayangi, maka dia menjadi orang yang ar-rahim. Jadi orang-orang yang biasa mengasihi. Di dalam hatinya tidak ada rasa benci. Pernah suatu hari Rasulullah SAW ketika sedang taklim berkomentar akan hadir di tengah kita penghuni surga. Para sahabat menanti-nanti siapa yang datang. Ternyata ada orang biasa-biasa penampilannya datang. Ketika masuk ke majelis itu kemudian para sahabat takbir. Ini sahabat yang kita datang takbir itu bingung ya. Ternyata pada hari berikutnya juga sama. Dia terlambat ke majelis itu, kemudian disampaikan oleh Rasul akan datang seorang penghuni surga.
Nah, kemudian ada seorang sahabat, ada yang mengatakan itu Umar bin Khattab, penasaran ya, kemudian ya izin minta mau bertamu kepada sahabat yang disebut dengan ahlul jannah itu. Nah, sebenarnya ingin tahu apa yang dilakukan, dan para sahabat biasa bertamu, dan bertamu sahabat itu biasanya 3 hari ya. Jadi bertamu itu juga dengan catatan ya, tidak jadi semah, tidak menyusahkan yang punya rumah ya, tapi itu memang saling berkunjung. Dan selama 3 hari ya beliau kemudian mengawasi ini orang ini biasa-biasa aja ternyata. Nah, kemudian begitu hari terakhir dia tanya, saya tidak punya masalah di rumah tapi ingin tahu apa amalan yang utama kamu, sehingga Rasulullah mengatakan kamu itu penghuni surga. Apa jawaban beliau? Aku seperti yang kau lihat, ibadahnya biasa saja, tetapi dalam hatiku tidak pernah ada rasa dendam. Jadi aku mencintai saudara-saudaraku, dan ketika aku berdoa, aku senantiasa menyertakan doa untuk saudara-saudaraku. Yaitu doa yang biasa dibaca oleh beliau, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi beliau biasa mendawamkan doa ini, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah saudara-saudaraku yang telah beriman terdahulu. Dan jangan engkau jadikan dalam hatiku ada gilan, ada rasa dendam, iri hati, dendam, dan seterusnya. Jadi kebencian, yaitu dia berdoa kepada itu, sehingga dia mengatakan aku tidak pernah ada dengki, ada dendam kepada siapapun, dan aku senantiasa mendoakan saudara-saudaraku meskipun mereka tidak minta didoakannya. Maka kemudian ini dipuji oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Mudah-mudahan ini bisa kita ikuti ya, kita lakukan. Rasulullah kemudian menyatakan juga la tanzagur rahmatu illa man syakiya. Jadi tidaklah kasih sayang itu akan dicabut kecuali orang yang akan sengsara hidupnya kalau dicabut rasa sayang atau kasih sayang. Atau masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Ya, idastaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan sesama kaum mukminin dalam menjaga hubungan kasih sayang dan kebersamaan ya, seperti satu tubuh ya. Jika satu anggota merasakan sakit, maka yang lain akan seluruh tubuh dan merasa terjaga dan merasakan demamnya. Jadi memang demikianlah bentuk kasih sayang. Dan Islam menjaga betul ya adanya saling kasih sayang, bahkan melarang adanya saling dendam, saling benci, atau seperti yang sekarang muncul di medsos dengan sebutan-sebutan yang tidak selayaknya. Ada yang menyebut kadrun, dan itu ungkapan yang tidak sepantasnya kalau diidentikan dengan orang Arab. Jadi maksud kadal gurun itu sebagai penghinaan kepada bangsa Arab, dan kalau menghina bangsa Arab artinya menghina orang tua kita, namanya Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu memang diturunkan oleh Allah ya di Arab, kemudian wafat di Arab, dan kemudian menurunkan manusia pertama itu di wilayah Arab. Dan kalau kita menjadi keturunan Adam ya tentunya kita tidak akan menghina orang tua kita. Yang kedua, Rasulullah orang Arab, dan Rasul mengatakan ya aku mencintai Arab karena aku orang Arab, dan aku kemudian aku mencintai bahasa Arab karena aku orang Arab, dan bahasa di surga itu bahasa Arab. Jadi tidak boleh ada ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kebencian kepada Arab, karena Arab identik dengan ya kita ya. Kita semua ini sebenarnya asalnya dari Arab, karena Nabi Adam alaihissalam berasal dari Arab ya. Kecuali kalau keturunan menurut teori Darwin ya, itu akan menghina keturunan Adam. Ya. Kemudian ini atau misalnya tadi ada termasuk juga mengatakan ada cebong, ada sebutan-sebutan yang tidak pantas ya untuk sesama Muslim, itu mestinya kita harus hindari, karena bisa jadi tercerabut iman kita ketika kita membenci saudara kita seakidah. Karena Rasul tadi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kemudian bahaya lebih mencintai dunia ya.
Rasulullah SAW menyatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa saja yang lebih mencintai dunianya maka ia akan memudaratkan akhiratnya. Jadi bermasalah nanti di akhiratnya. Sebaliknya siapa yang lebih mencintai akhiratnya maka dia akan mengurangi kecintaan kepada dunianya. Maka Rasulullah mengatakan dahulukan negeri yang akan kekal abadi yaitu akhirat daripada negeri yang akan fana atau yang akan hancur, yaitu dunia. Atau dalam hadis yang lain, barang siapa yang keinginan utamanya untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya terhadap dunia. Allah akan menyatukan keinginan yang tercerai-berai dan dunia pun akan mendatangi dan tunduk padanya. Tetapi barang siapa yang keinginan utamanya untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikannya tidak akan pernah merasa cukup, kurang melulu ya. Kalau semakin dicari ya semakin kurang ya, semakin butuh, semakin ngumpul-ngumpulkan dan ternyata kurang terus, merasa kurang terus dan akan mencerai-beraikan keinginannya. Jadi keinginannya tidak tercapai-capai karena oleh Allah diberikan hidupnya menjadi susah karena dikendalikan oleh hubud dunianya. Dan dunia pun tidak akan peroleh kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Karena bagi kita semua sebenarnya kita sudah punya jatah hidup kita. Anak-anak kita semuanya itu telah dapat jatah hidup. Rizkinya telah disiapkan dan itu kita tidak akan mati kecuali jatah hidup kita habis. Ketika kita sudah habis. Kemudian ini yang tentunya juga kita khawatirkan ya. Rasulullah mengatakan sampai Rasulullah bersumpah, "Wallahi mal faqru ahsya alaikum." Aku tidaklah mengkhawatirkan kalian fakir, kata Rasulullah. Walakin asa alaikum ayyubsatu alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan adalah terbukanya pintu dunia ini, yaitu bagaimana harta, kekayaan, tahta dan seterusnya terkait dengan dunia itu ada di hadapan kalian. Kemudian sebagaimana kamu musuh atau alaman kana qablakum. Sebagaimana dulu ya umat-umat terdahulu diberikan kelapangan dalam dunia atau harta kekayaan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Ya, kemudian kalian saling rebutan, ya seperti sekarang rebutan kekuasaan, rebutan proyek dan seterusnya ya, rebutan harta. Nah, kemudian seperti halnya dulu umat sebelumnya juga sama, rebutan harta. Ya. Fatul hikum kama halhatkum. Kemudian nanti ya persaingan ya dunia ini akan akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia ini telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi mudah-mudahan kita tidak mencintai harta boleh, tetapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadikan kecintaan kepada harta itu di tangan, jangan di hati. Karena kalau di hati sulit untuk lepas. Jadi kalau cinta di tangan bisa kita bagikan dan Allah akan menggantinya. Kemudian Abu Thalib pernah berkata, "Man lahija qalbuhu bi hubbi dunya, al-ta'ta qalbuhu minha bisalasin." Jadi tiada cinta dunia itu menguasai seseorang kecuali dia akan diuji dengan 3 hal. Hammin la yugibuhu, yaitu cita-cita yang tidak ada ujungnya, disebutkan tulul amal. Ya, jadi nggak selesai-selesai, ingin itu, ingin ini, sudah terpenuhi keinginan ini, nanti ingin lagi, dan tidak akan pernah puas. Kemudian wahirisillah yatrukuhu, kemudian kemiskinan yang tidak akan pernah tercapai atau tercukupi, jadi merasa kurang terus. Kemudian watul hikum kama kemudian wa amli la yudrikuhu, kemudian kesibukan yang tidak pernah lepas dari kelelahan, sibuk terus yang ada ya. Jadi ini hati-hati, kalau dunia telah menguasai hati kita, maka nanti cita-cita yang tidak pernah ada henti-hentinya, nggak pernah puas, udah umur sudah senja ya, sudah tinggal nunggu Ijroil saja, tapi tidak akan pernah puas, dia punya cita-citanya terus menerus, nggak akan selesai. Miskin yang kemudian merasa kurang itu tidak pernah terpuaskan ya. Serba kurang terus, dan kemudian tadi kelelahan, sibuk melulu ya, ngurusin dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, sekaligus juga untuk saling mengingatkan di antara kita
karena waktu kita sangat terbatas hidup di dunia, sementara sisa umur ini ya, itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk akhirat. Rasulullah SAW mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya dan beramal untuk bekal sesudah kematian. Jadi prioritas hidup kita sekarang ini mempersiapkan, membekali diri untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi sesudah hidup ini selesai di dunia. Saya kembalikan ke Kang Cucu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Samsudin telah menyampaikan mengenai surat At-Taubah ayat 24. Silahkan kepada teman-teman yang akan menyampaikan. Teh Evel dulu mungkin. Silahkan Teh Evel. Langsung aja Teh Evel. Assalamualaikum, Kang Ustadz, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Kang Ustadz, kalau untuk mengatakan bahwa kita mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi yang lainnya itu sangat mudah ya. Yeah. Gitu. Tapi kan pada saat ini kita tidak bisa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang lebih dekat dengan kita kan pasangan kita, anak kita, dan lain-lainnya gitu kan. Jadi bagaimana untuk meyakinkan kita bahwa kita bisa mewujudkan itu, alias menempatkan yang lainnya itu setelah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan melakukan tentu tidak semudah mengucapkan, begitu Ustaz. Betul, memang ya ini PR yang berat bagi kita. Karena kalau kita membaca tadi, kenapa saya sampaikan surat Taubah 24 ini, karena kalau kita tidak begitu saja ya memahaminya, itu bisa kemudian kita bisa menegasikan kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Artinya karena alasan mencintai Allah dan Rasulnya kemudian menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi salah pemahaman ini kemudian mengakibatkan seakan-akan Islam itu tidak memperhatikan ya dunia gitu ya, atau menjadi orang yang fatalistik. Jadi yang penting mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal kecintaan Allah dan Rasulnya itu tidak bisa lepas dari kita mencintai sesama. Jadi ayat ini sebenarnya bukan mendikotomikan antara cinta dunia dengan cinta Allah dan Rasulnya. Karena di sini kata-kata ahabba, maka yang penekanan di situ ahabba, lebih cinta itu memang akan kemudian dalam posisi yang relatif. Kapan kita melebihkan gitu ya? Atau pada posisi seperti apa? Mungkin kejadiannya kalau itu berbarengan. Contoh misalnya dulu para sahabat itu ketika ada panggilan jihad seperti Rasulullah ketika mengumpulkan para sahabat untuk perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada musim paceklik, musim panas, dan sebentar lagi akan panen kurma. Dan kemudian Rasulullah SAW menuntut mereka untuk ikut semua orang, semua laki-laki yang sudah balik, yang kemudian dia punya kemampuan fisiknya kuat, untuk ikut serta dalam perang Tabuk itu. Sehingga diriwayatkan bahwa para sahabat itu, tentara Rasul itu ada 30.000 orang. Dan pada saat itu kemudian ini betul-betul diuji. Jadi di antara taat pada Allah dan Rasulnya, ya, sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, jadi tuntutannya itu mengikuti Nabi, dan Nabi memerintahkan untuk berangkat dengan urusan dunia. Tadi ada kebun kurma yang akan panen, kemudian ada juga anak-anak, ada istri, ada macam-macam itu. Sehingga disitulah tuntutan mana yang dia pilih. Nah, orang-orang munafik itu ternyata tidak bisa tuh. Mereka dengan berbagai macam alasan kemudian mereka tidak mau ikut berperang. Ada yang alasannya, ada yang karena tidak ada orang laki-laki dewasa yang di rumah, ada karena tadi sebentar lagi panen, ada macam-macam alasannya. Tetapi beda dengan orang-orang beriman, mereka berangkat dengan senang hati, ya. Sehingga disebutkan ada kelompok munafik itu yang kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan dia membangun masjid duluan gitu.
Jadi kemudian dia sengaja memang kelompok ini untuk meragukan umat Islam agar dinegasikanlah ajakan Rasul itu, ya, dan sebagainya. Jadi dipelintir-pelintir gitu pemahaman Al-Quran. Sehingga sebagian ada yang sekitar disebutkan lewatkan ada 300 orang ya yang terprovokasi kemudian tidak berangkat. Dan ketika pulang lagi ya sebulan berikutnya, dan ternyata Rasul tidak menghadapi musuh. Jadi justru mereka pulang dengan membawa ghanimah atau fa'i. Fa'i itu harta yang ditinggal musuh karena tidak melalui peperangan, karena kabur duluan ya. Maka mereka ternyata pulang itu dengan membawa fa'i, membawa kemenangan yang luar biasa. Yang luar biasa ini tidak yang diragukan oleh orang-orang munafik itu ternyata tidak terjadi. Nah, contoh seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin tidak pernah kita berhadapan antara pilihan mencintai Allah dan Rasulnya serta mencintai misalnya suami atau mencintai istri kalau laki-laki atau anak. Jadi sebenarnya syariat Islam itu proporsional, manusiawi, dan sesuai dengan kemampuan. Jadi yuridullahu bikumul yusra gitu. Sehingga kalau seandainya orang kemudian memahami salah, contoh misalkan dia mencintai Allah dan Rasul, kemudian dia zikir saja, dia puasa sunnah terus, dia kemudian sholat sunnah terus, jadi lupa kewajiban menafkahi istri dan anak misalnya. Ini kan bisa keliru karena yang penting Allah cinta. Padahal bentuk cinta Allah kepada kita itu kita disuruh mengikuti Rasul, dan Rasul itu sebagaimana yang kita pelajari, Rasul itu manusia biasa. Beliau juga menyayangi istri-istrinya, menyayangi anak-anaknya, dan kemudian bahkan beliau anak orang lain pun begitu luar biasa. Rasul itu mencintai anak kecil. Jadi setiap ketemu anak kecil beliau usap kepalanya dan didoakan. Dan sampai ada seseorang yang merasa ngiri dengan perlakuan Rasul kepada anak kecil, karena beliau ketika anak kecil mencium anak kecil. Kata orang ini ya namanya saya lupa. Dia mengatakan di wilayah di daerah kami tidak pernah kami mencium anak-anak kami. Jadi karena ya tidak itu. Jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana mencurahkan kasih sayang kepada sesama. Jadi sebagai bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita mencintai saudara kita, mencintai suami itu seperti itu bagian dari bentuk mencintai Allah. Ya, bentuk mencintai Rasul gitu. Jadi kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk mencintai sesama, apalagi kalau dengan pasangan hidup ya. Makanya kaitan dengan bapak-bapak ini Rasul mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri kalian, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada istriku. Jadi bentuk dia mencintai Allah dan Rasul adalah mencintai pasangannya. Jadi mencintai pasangan kenapa? Karena Rasulullah memujinya, orang-orang mencintai pasangan hidupnya. Dan jangan nggak usah juga dibenturkan gitu ya. Jadi karena ini mencintai Allah, ya, maka kemudian harus seperti bentuk penghambaan misalnya. Jadi istrinya harus mau berangkat kemana-mana harus jadi memakai sepatu, memakai macam-macam gitu ada ya sebagai bentuk, karena ini ketaatan kepada suami gitu kan, dengan pakai hadis Rasul ya. Dan enggak seperti itu juga. Jadi tergantung, kalau bentuk cinta kasih itu sebenarnya tidak mesti dalam ucapan. Jadi cinta kasih itu lebih cenderung kepada tindakan gitu ya. Karena tidak semua orang bisa romantis ya. Tetapi sebenarnya orang bisa merasakan kalau seseorang itu mencintainya. Ya. Dan itu rahasia yang Allah berikan kepada setiap manusia. Walau alam, apakah jawabannya nyambung atau enggak? Mudah-mudahan nyambung ya. Alhamdulillah nyambung, Kang Ustadz. Hatur nuhun. Bisa memang enggak. Iya, terima kasih Teh Evel. Hatur nuhun. Oke, sami-sami. Selanjutnya untuk yang lain, akang-akang teteh-teteh yang mau sampaikan atau ada yang mau ditanya? Kalau udah Daniel biasanya itu backgroundnya memang tunjuk jari ya. Iya, dia satu. Tunjuk jari tauhid itu bukan nanya. Udah Daniel. Iya. Kebetulan juga ada Zoom lagi nih. Ada Zoom lagi. Gitu. Enggak apa-apa. Saya kecilin dulu ya.
Jadi nggak apa-apa. Soalnya dua-duanya nggak bisa ditinggal kan. Pengajian juga nggak ditinggal gitu. Tapi tadi kalau nggak salah tentang ini ya, tentang cinta kasih ya Ustadz ya. Iya. Saya mau nanya aja nih ya. Saya bukan mau riak gitu ya. Ini kan dengan yang sekarang ini kan pasangan yang kedua Ustadz ya. Ya. Setelah, nah ini memang banyak hal-hal yang kami itu sering melakukan ibadah berdua gitu ya. Sholat berjamaah, kemudian ya seringlah kemana-mana berdua. Banyak hal-hal yang sifat ibadahnya kita tingkatkan, tapi biasanya kita lakukan berdua gitu loh Ustadz. Ini memang janji Allah atau memang seperti itu ya Ustadz? Jadi kita tuh jadi semakin ini ya Ustadz ya, rasa rohmah ya, rasa rohmah tuh kok semakin dalam gitu ya. Nah itu memang sudah seperti itu ya kompensasinya Ustadz yang kita bisa dapatkan ya, namanya keberkahan ya. Ada, mohon maaf kalau agak ini tidak ada rasa ingin berbuat macam-macam betul Ustadz ya, karena ini ya itu beda dengan yang dulu Ustadz. Aduh, jadi malu nih ya. Kalau dulu kan suka bandel itu Ustadz ya. Kenapa juga ada pengaruh ya akibat aktivitas keislaman ya dan ketakwaan kita Ustadz ya. Bukan untuk meriakan diri sekarang ya, bukan ya. Kira-kira begitu Ustadz. Mungkin bisa ditanggapi Ustadz. Siap. Jadi itulah makna samawa kan. Sebenarnya teman-teman kan biasa ya. Biasa ketika menghadiri pernikahan senantiasa kita mengatakan semoga sakinah mawadah warahmah. Nah, apa sih sakinah mawadah? Bentuknya adalah bagaimana rumah tangga itu yang dibangun karena Allah, dia mencintai juga yang Allah yang menganugerahkan kecintaan itu, sehingga itu kecintaan Allah itu diperoleh ketika kita berupaya untuk mengikuti Rasul. Jadi pemahaman misalnya dalam ayat yang senantiasa dijadikan ayat di dalam undangan tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya wa min ayati di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wa min ayati an khalaqalakum, bahwa Allah telah menciptakan kalian min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dari jiwa-jiwa kalian pasangan-pasangan. Jadi Allah menciptakan kita dan pasangan kita ya dari jiwa kita. Jadi mungkin istri yang sekarang inilah belahan jiwanya Uda Daniel. Ya. Jadi belahan jiwa min anfusikum, anfus jamak dari nafsun. Nafsun itu artinya jiwa. Jadi dari jiwa kalian azwajan, pasangan. Jadi kalau perempuan itu zaujatun namanya istri itu, kalau suami namanya zaujun. Jadi jamaknya azwaj. Jadi pasangan hidup kita itu adalah belahan jiwa kita, gitu loh. Min anfusikum azwajan. Kenapa Allah menciptakan pasangan itu dari belahan jiwa kita? Litas kuno. Di situ ada lam, lamnya itu disebut lam taklil. Untuk agar supaya. Jadi tujuannya litas kuno agar kalian sakinah. Taskun ada sakinah. Sakinah itu apa? Tentram, tenang. Nah, tempatnya di mana? Di maskan. Makanya rumah itu namanya maskan. Maskan itu untuk membangun sakinah. Sakinah itu artinya tumaninah, itminan. Kenapa? Karena bertemu dengan belahan jiwa dan diikat. Akad itu artinya ikat ya. Akad itu mengikat. Dengan apa? Dengan nama Allah. Makanya ketika khutbah nikah itu biasanya ya Allah kemudian dinasihati itu ini kita mengikat dan kemudian disebut mitsaqon golido. Jadi perjanjian yang berat. Jadi punya tanggung jawab yang berat gitu, bukan hanya qabil tu nikah, aku terima nikahnya. Atau kata walinya mengatakan aku nikahkan putriku dengan engkau dan mas kawin ini gitu kan. Bukan aku terima saja, tapi itu punya konsekuensi dunia akhirat. Maka ketika rumah tangganya itu karena Allah dan kemudian dia akadnya dengan nama Allah, kemudian tujuannya untuk melaksanakan syariat Rasulullah SAW. Kan Rasul mengatakan an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku dan siapa yang tidak suka akan sunnahku bukan golonganku.
Jadi kita nikah itu ngikutin Rasul. Dan dijamin kata di dalam Al-Quran kan, in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Dan kita nikah karena ngikutin Rasul. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka kemudian ketika kita nikah karena tujuannya untuk dapat ridho Allah, maka Allah akan memberikan tadi sakinah. Kita tenang hidupnya. Dan kemudian waja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah menjadikan untuk pasangan ini mawadah, cinta, warahmah, dan kasih. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu lebih banyak ke fisik, ya, yaitu biasa di awal-awal rumah tangga, ya. Kemudian rahmah, warahmah itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita dapat paket sakinah, mawadah, warahmah, untuk mendapat sakinah, dapat mawadah, warahmah itu tentunya harus kebeli dengan apa? Dengan kita taat. Dan ketaatan mestinya bisa berdua diraih. Makanya pasangan hidup itu bukan antara bos dan bawahan, bukan antara majikan dan pembantu, tapi pasangan. Sebagaimana pasangan misalnya sandal, kan sandal itu ya pasangan itu saling melengkapi. Ya kalau kiri semua nggak bisa jalan, kalau yang satu besar satu kecil juga nggak matching. Jadi pasangan itu harus seiring, ya, sejalan gitu ya, satu visi satu misi. Ketika itu diwujudkan dan itu diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, maka insya Allah akan terwujud tuh berkahnya hidup. Ya, ketika didoakan oleh hadirin ya atau para undangan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baik fi khairin, akan terwujud. Semoga Allah memberkahimu dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah, dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan, maka akan terwujud tuh. Kenapa? Karena diusahakan kebaikan itu dalam kesehariannya. Maka Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk sholat, beliau diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan suruhlah mereka bersabar ketika menjalankan sholat tersebut. Jadi sebutkan sholat, tentunya sholat wajib dan sholat sunnah. Maka saling mengingatkan yang paling utama, dan itu wajib hukumnya adalah dengan pasangan hidup kita. Jangan pernah membiarkan pasangan hidup kita berbuat maksiat. Jadi kalau seandainya istri kita tidak menutup aurat, maka siap-siap suami diminta pertanggungjawaban. Ya. Ketika misalnya suaminya talangkek sholat, ya sholatnya di rumah terus, ya maka itu nanti dituntut tuh istrinya. Kenapa tidak mengingatkan? Karena seharusnya saling mengingatkan, kan? Jadi saling mengingatkan itu yang pertama dan utama adalah orang-orang terdekat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi insya Allah apa yang dilakukan itu kunci berkah. Jangan pernah berharap berkah kalau kita tidak rajin ibadah. Intinya itu. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Istiqomah sampai akhir hayat dan memisahkan dan menjadi pasangan langgeng sampai akhirat di dalam surga kholidina fiha abada. Jadi ketika mendoakan ya jangan sampai semoga jodohnya panjang sampai kakek nenek, kasihan begitu kakek nenek. Naudzubillah min dzalik. Jangan suka mendoakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan pasangan langgeng sampai di dalam surganya Allah gitu ya. Karena Rasulullah menjanjikan tuh anta ma'a man ahbabta. Rasulullah mengatakan engkau akan beserta orang yang kau cintai. Jadi kalau yang kita cintai ini kemudian kita bawa ke surga atau kita dibawa ke surga, maka kita akan menyertainya. Dan tentunya yang paling kita harapkan kita dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasul, Rasul mencintai kita, maka pasti kita akan disatukan dengan baginda Rasulullah SAW di dalam surga, insya Allah. Mbak Nana ya ada hand raise tuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nana, silahkan Mbak Nana. Assalamualaikum Ustaz, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lalu, Alhamdulillah. ya Ustaz Afwan, ini saya telat masuk Zoom ya. Jadi ini kan saya baca kan di At-Taubah 24, berarti itu Ya. kan dia
kaitannya sama yang ayat sebelumnya ya. Berarti Betul, artinya yang tidak menghalangi ini urusan keluarga dan perdagangan itu ketika dia hijrah atau jihad kan? Karena itu perkara yang berat gitu ya Ustadz ya. betul. Ya benar ya, supaya saya Betul. nggak salah gitu pas saya baca ini. Ya artinya memang karena apa tadi, karena hijrah. Jadi ketika diminta hijrah, biasanya kan memang nggak bawa apa-apa hijrah, nggak bawa apa-apa. Jadi hartanya gitu kan. Nah itu tidak menghalangi ini ya orang Nah tapi memang mungkin apa namanya, kalau di dalam kondisi sekarang itu biasanya yang berat itu kan ini ya Ustadz ya, hal-hal terkait pilihan pekerjaan gitu ya misalnya. Itu kan misalnya orang yang tadinya dia bekerja pada tempat yang misalnya apa ya, quote and quote misalnya banyak berkubang di riba. Nah itu kemudian kan karena hijrah pengen berurusan dengan riba kan hijrah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang hijrah itu pasti ada konsekuensinya kan. Saya juga punya teman yang kemudian dia berhijrah tidak lagi di bank konvensional. Nah, tapi memang di awal-awal jadi kehidupannya jadi sulit gitu. Nah, itu istri sama anaknya tuh sempat sampai mau cerai gitu. Nah, itu mungkin menurut saya ini kayaknya ini ya bisa jadi itu gambaran yang seperti jelasin Ustadz ya di ayat 24 ini ya Ustadz ya. Betul. Jadi memang gini, memang kan kalau kita merefer ke asbabun nuzul ayat ini memang terkait pilihan. Ya, dulu para sahabat itu kan menghadapi pilihan yang berat. Seperti sahabat-sahabat muhajirin ya. Itu ada seorang berhadapan dengan orang tuanya. Seperti misalnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ada anak laki-laki dari seorang perempuan kaya. Dan dia perempuan kalau di zaman jahiliyah itu kalau dia kaya, dia memang ketegasannya, kemudian kerasnya mendidik anak itu luar biasa. Nah, Mus'ab bin Umair ketika diketahui beliau mengikuti Rasulullah, kemudian dikurung oleh ibunya. Tetapi karena cinta kepada Rasul ini cinta pada Allah dan Rasul itu mengikat beliau, kemudian beliau kabur dari hukuman oleh ibunya. Kemudian ketika ini beliau bergabung dengan Rasulullah dalam keadaan sulit. Apalagi 3 tahun terakhir ketika di Mekah itu sulit karena dibaikot dan ikut menderita gitu. Dan kemudian ketika tahun tahun Rasulullah sebelum berhijrah setahun, usia beliau masih 51 dan setelah wafatnya Siti Khadijah, kemudian datanglah utusan dari Madinah, dari Yasrib, kemudian berbaiat kepada Rasulullah, kemudian mereka minta untuk ada utusan yang diminta oleh Rasul, yang minta untuk mewakili Rasul untuk ngajari Al-Quran kepada mereka. Maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Dan kemudian Mus'ab bin Umair itu ya karena kepandaiannya, ya beliau ke Madinah ya untuk mengajarkan Islam. Selama 1 tahun kurang lebih, hampir seluruh penduduk kota Madinah masuk Islam. Itu di tangan Mus'ab bin Umair. Dan kemudian setelah berhijrah dan ini kisahnya sangat mengharukan ketika perang Uhud. Di antara 70 syuhada ada sesosok tubuh yang itu tidak ada kain untuk menutupinya, yang menutupi cukup seluruh tubuhnya kecuali ada burdah ya, ada burdah yang ketika ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Rasul nyuruh ditarik ke atas saja sehingga kakinya ditutupi dengan rerumputan. Sambil memasukkan jenazah mulia ini ke liang lahat, Rasulullah menangis dan mengatakan wama fata an amma inda abawi fi Makkah illa Mus'aban hada. Ya, beliau mengatakan tidak ada seorang pemuda yang dicintai oleh orang tuanya selain Mus'ab ini. Ya, la qataraka dzalika hubban lillah wa rasulih. Tapi kemudian dia tinggalkan ya fasilitas dari orang tuanya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memang atau ada seorang sahabat dia mencintai ibunya ya. Kemudian ibunya mogok makan ya. Mogok makan karena anaknya masuk Islam.
Kemudian karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu, kemudian dia mengatakan, ummi. Ya. Jadi lau annaki mi'ata nafsin fa kharajat nafsan mataroktu dini hada fakuli in syi'ti aw la takuli. Beliau mengatakan, wahai ibuku, kalau engkau punya 100 nyawa dan keluar nyawa itu satu persatu di hadapanku, demi Allah aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Kalau engkau mau makan silahkan makan, kalau tidak mau makan silahkan. Jadi bukan beliau tidak mencintai ibunya, tapi begitu tuntutannya dia harus meninggalkan ya agamanya karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya, maka kemudian dia mengorbankan tadi ibunya walaupun beliau cintai gitu. Dan seterusnya, memang kejadian-kejadian itu zaman hidup Rasul itu sangat nyata. Jadi ketika tuntutan antara yang boleh, nah kalau kehidupan sekarang seperti tadi misalnya contoh misalnya karena riba itu haram. Nah tuntutan begitu dia membaca ahalallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bagaimana dia bisa meninggalkan itu? Karena nggak bisa ditafsirkan selain haram gitu. Karena kata-katanya itu redaksinya langsung disebutkan wa harrama riba, Allah mengharamkan riba. Maka ketika tuntutan ya dia kemudian meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, itu dihadapkan dengan tadi, apakah dia karena harta ya, kemudian dia tetap ya tidak mau beranjak dari perbuatan yang diharamkan, atau dia tinggalkan yang haramkan karena yakin Allah akan menggantikan rezeki yang lebih baik gitu. Nah ini bisa kondisi seperti itu, ya, bisa seperti pilihannya. Dan tadi kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta dunia, pasti dia dengan senang hati meninggalkan yang dia ketahui itu sebuah perbuatan haram. Atau misalnya tadi kebiasaan hobi yang itu melalaikan waktu sholat, hobi kemudian dia berubah ninggalkan, itu sebutnya sekarang hijrah ya, hijrah dari kelakuan yang nggak jelas, yang sia-sia, kemudian hijrah dengan semuanya baik. Itu juga bagian dari aplikasi dari ayat ini. Kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kesia-siaan itu akan ditinggalkan. Hobi-hobi yang tidak jelas ya, karena dulu mungkin kan gitu sampai meninggalkan sholat macam-macam itu karena hanya untuk melaksanakan hobi ya. Ada yang hobinya macam-macam lah gitu, sampai sholat itu nggak tahu, mungkin dia juga nggak, bisa jadi tuh nggak sholat itu dianggap biasa aja gitu. Nah, itu juga bisa aplikasi dari ayat ini. Atau hal-hal yang lain yang mungkin teman-teman juga bisa mereka ada tuntutan pilihan antara melaksanakan ngikutin Rasul sebagai bentuk kecintaan pada Allah dan Rasulnya, atau tetap melaksanakan sesuatu yang dibenci atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walau alam, mudah-mudahan kita semua bisa tadi, dan tidak diuji di luar kemampuan. Jadi salah satu doa kita minta agar Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsun al qawmil kafirin. Itu jadikan bagian dari doa kita supaya kita mohon pada Allah agar Allah tidak menguji kepada kita di luar batas kemampuan kita. Mudah-mudahan ya. Ya, amin, Ustaz. Atur nuwun, Ustaz. Sama-sama. Iya, terima kasih Pak Ustadz, Ibu Teh Nana Mintarti. Oke, silakan yang mau ditanyakan kembali. Nah, ini nyambung masalah cita nih Pak Ustadz nih, cita. Berarti kan harus kita pilih nih Pak ya. Jadi urutan mencintai. Yeah. Memang kadang-kadang yang tadi Ustadz sampaikan betul, ketika kita hobi sesuatu kadang-kadang lupa kelewat dan sebagainya. Waktu sholat kah, waktu apa, itu juga gimana nih cara memperhatikan masuk ke dalam hati kita Pak Ustadz supaya tetap istiqomah gitu untuk mencintai Allah dan Rasulnya Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Ya, jadi salah satu bentuk kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, indikasi gampangnya itu ketika kita dengar adzan. Ketika kita dengar adzan. Jadi
kan sulit ya kalau kita, apalagi kalau mengukur orang lain ya, kita kan nggak tahu kesibukan orang macam-macam. Jadi ukurannya untuk diri kita saja ya. Jadi ketika kita beraktivitas kemudian terdengar adzan itu kan bukan panggilan untuk apa, memberitahu hanya sekedar memberitahu itu waktu sholat tiba gitu ya. Tetapi itu betul-betul menjadi ajakan. Jadi kata-kata hayya ala sholah, hayya alal falah. Jadi mungkin lafaz takbirnya Allahu Akbar, kemudian syahadatnya itu mungkin sebagai ungkapan, atau namanya syahadat itu kan sebagai ungkapan, persaksian gitu ya. Tetapi begitu kata hayya ala sholah, hayya alal falah, itu suatu ajakan. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk sholat. Yang pertama, yang kedua ajakan untuk mendapatkan kesuksesan, ya, apa, keberhasilan, ya, keberuntungan gitu ya. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Nah, kemudian hati kita tidak tergerak. Justru kita asik sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Maka hati-hati, berarti kita sudah mendahului, sudah. Jadi tidak lagi memprioritaskan panggilan dari Allah, atau kita lebih mengikuti kecintaan, kesukaan, atau kesibukan. Jadi masuk dalam ayat ini. Jadi karena karir yang khawatir misalnya tidak tercapai, ya tidak naik terus, atau harta yang bisa jadi merasa akan rugi, sehingga kemudian dia tidak perhatikan lagi tuh hayya ala sholah, hayya alal falah. Jadi ini seruan apalagi kepada laki-laki ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Allah melaknat ya, melaknat seseorang yang ketika mendengar hayya ala sholah, hayya alal falah lam tujib, atau dia tidak memenuhi ya. Jadi ketika dikatakan hayya ala sholah, hayya alal falah, kemudian dia ya cuek aja gitu ya. Itu bisa jadi karena dia lebih mencintai pekerjaan, lebih mencintai hobi, atau lebih mencintai apa yang dia sedang lakukan. Intinya dia lebih mendahulukan tuntutan hawa nafsunya ketimbang ajakan untuk ibadah dan untuk lapor, untuk kemudian mohon ampun, dan kemudian melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mungkin lebih mudah mengukur tingkat kecintaan kita kepada Allah seperti apa. Yang sangat mudah lah gitu. Jadi karena kalau kita sudah mulai lalai ya sholat, karena kata Rasulullah, man hanat alai sholatuhu kana alallahi ahwanun. Jadi siapa yang menganggap remeh sholatnya, maka dia kepada hukum Allah yang lain lebih meremehkan lagi. Padahal ngikutin Nabi itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul, cinta kepada Allah kan. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi sholat itu sholat pada waktunya. Jadi Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat, ayul amali afdol ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-sholatu alal waktiha. Rupanya orang ini kalau sholat nggak tepat waktu. Rasulullah mengatakan sholat pada waktunya, itu keutamaan. Kemudian sholat berjamaah. Abdul as-sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa isina darajah. Rasul mengatakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Artinya ini perintah untuk sholat berjamaah gitu ya. Dan banyak lagi tuntutan-tuntutan yang itu konsekuensinya berarti kalau kita ngikutin Rasul berarti kita mencintai Allah. Dan Allah akan mencintai kita gitu kan. Begitu kita tidak ngikutin Rasul, tidak melaksanakan perintah dari Rasul, berarti kita tidak mencintai Allah. Dan kemudian kalau kita justru mengikuti apa saja yang kita sedang kerjakan, berarti kita lebih mencintai harta atau karir atau tadi hawa nafsu kita daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi relevan ayat ini kemudian diterapkan juga pada kita. Tapi sekali lagi kita tidak bisa untuk menilai orang lain, karena kita nggak tahu kesibukan orang itu. Jadi karena bisa jadi dia dalam kondisi dapat rusak dan seterusnya. Dan memang kita tidak diperintahkan untuk mengawasi orang lain. Kita suruh mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita sibuk ngata-ngatain orang lain. Wah ini dia hubud dunia, ya dia kemudian dia mementingkan dunia daripada akhirat dan seterusnya. Sementara yang ngomong itu jauh lebih parah lagi bisa jadi gitu kan. Karena pernah Umar bin Khattab memberi itu kepada para sahabat ketika sebagai sholat Jumat, beliau mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada orang yang hubud dunia. Nah, benar para sahabat tuh
ya mau gitu kan, dikira mereka itu diperlihatkan kepada orang sedang sibuk bekerja. Ternyata beliau menunjukkan kepada seorang pengemis. Kata beliau, orang ini tadi ketika aku berangkat untuk sholat Jumat, dia sedang nyari-nyari wadah untuk tempat meminta-minta. Dan kalian lihat, kita sudah selesai sholat Jumat, dia masih cari-nyari itu. Jadi dia tidak sholat Jumat karena sibuk mencari wadah untuk meminta-minta itu. Nah, itu yang hubud dunia itu ternyata tidak selamanya orang kaya, bisa jadi orang miskin juga. Mungkin di tengah kita ada orang yang, kalau di kompleks saya itu pagi-pagi ada orang yang sedang sholat subuh, dia cari pemulung. Pagi-pagi dia sibuk ya mulung, nggak sholat subuh. Itu sebenarnya orang hubud dunia. Harusnya kan dia subuh dulu, kemudian bisa mau kerja apa kayak gitu ya, mau mulung atau apapun. Jadi tidak identik orang yang hubud dunia itu orang yang kaya yang kemudian sibuk berniaga atau tadi jadi profesional muda misalnya. Tetapi bisa jadi orang miskin pun bisa dikategorikan hubud dunia kalau dia lebih ngikutin apa yang dia cari baik di dunia daripada hak-hak Allah yang menuntut itu. Jadi ini jadi introspeksi kita semua lah. Apakah kita termasuk yang lebih mencintai dunia ketimbang mencintai Allah dan Rasulnya? Nah, kita sendiri yang introspeksi. Walau alam bisawabnya. Iya, Mudah-mudahan. Ustaz. Iya, penjelasannya. Silahkan yang lain, Kang Gugut biasanya tuh ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Enggak, ini sih kan kadang aja ya, Kang. Tapi kadang-kadang kan masalah tadi panggilan sholat tadi ya, Kang ya. Maksudnya kan ada waktunya kita kan sedang lelah, terus kelaparan gitu ya, Kang ya. Nah, terus pada saat kita mau ini kan susah juga gitu pada saat kelaparan ini kita sholat tapi pikiran kita kan kemakan gitu misalnya. Jadi boleh nggak makan? Jadi makan dulu kita selesaikan, jadi kita ini ada tenaga sehingga kita bisa sholat gitu dengan tenang gitu intinya. Nah, kadang-kadang kan nggak ini kan kadang-kadang terjadi lah ya. Kayak saya juga suka ngalami situasi yang dimana rasanya pada saat lagi kondisi tertentu lah gitu loh, Kang. Tapi kalau insya Allah nggak selalu, ini kan ada waktu tertentu yang dengan kondisi kurang baik seperti itu, Kang. Cara itu ya. Intinya gini, ada Rasulullah SAW ketika orang-orang mau sholat isya ini, apabila ta'asya itu hidangan makan malam dihidangkan, maka makan malam dulu baru sholat isya. Jadi cuma hadis redaksinya ya matanya saya nggak hafal. Jadi kalau dihadirkan disodorkan makan malam, ta'asya makan malam, maka makan malam dulu baru isya. Jadi ini berbenturannya. Iya. Kenapa? Karena tadi memang yang biasa suka berkelakar kan, lebih baik ingat sholat ketika makan daripada ingat makan ketika sholat kan gitu. Betul. Memang benar karena sholat itu diupayakan ini oleh Rasulullah, diperintahkan untuk menghilangkan semua beban yang itu membebani pikiran kita. Jadi kalau kita misalnya kebelet nih mau ke belakang, maka selesaikan dulu. Tapi mungkin kita tidak dapat keutamaan sholat berjamaah pada waktunya ya. Ya. Tetapi juga ada perintah dari Rasul untuk menyelesaikan hal-hal yang itu akan mengganggu sholatnya. Jadi akan mengganggu sholatnya. Jadi kalau misalnya tadi lapar maka makan dulu supaya nanti ketika sholat dia punya tenaga. Atau misalnya ketika kita tadi mau buang hajat, buang dulu hajatnya kemudian sholat. Kalau kemudian kita tanggung nih ibu-ibu lagi masak, diselesaikan dulu, dimatikan dulu kompornya, ya, dikeluarkan kompornya sehingga kemudian dibereskan dulu sehingga tidak ada sesuatu yang membuat dia khawatir ketika dia sholat yang akan mengganggu kehusuannya dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi ini tentunya tidak menjadi kebiasaan, tapi itu pada kasus-kasus ya benar tadi kasus tertentu yang memang seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang ketiduran sholat sehingga dia tidak bangun malam karena kecapean habis mencari nafkah, maka Allah mencatatnya dia setelah sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena dia capek melaksanakan kewajiban. Dia tidak melaksanakan yang sunnah karena sudah tenaganya habis, lelah. Ini manusia ya, karena habis mencari nafkah, dan mencari nafkah itu hukumnya wajib. Jadi bisa jadi orang biasanya kalau tidak lelah dia sholat malam.
Tapi suatu saat ketika dia kelelahan mencari nafkah, maka tidak bisa bangun malam. Tidak bisa bangun malamnya karena kelelahan melaksanakan kewajiban, maka dianggap tetap dia sebagai orang yang melaksanakan ibadah sunnah sebagaimana kebiasaannya. Dan itu biasanya Rasulullah juga memperlakukan seperti itu. Jadi ada suatu hadis ya, ketika Rasulullah berkhutbah, ada orang yang terlambat datang ketika sholat Jumat. Maka kemudian ketika orang ini duduk, kemudian Rasulullah suruh berdiri. Berilah sholatlah seperti biasanya gitu. Seperti biasanya. Maka dia sholat tahiyatul masjid karena pada khas Jumat itu dia terlambat. Bukan menjadi kebiasaan dia terlambat, tapi memang pas itu kan terlambat, dan oleh Rasulullah kemudian disuruh untuk sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian mendengarkan khutbah. Tetapi kalau seandainya orang ini sengaja, jadi nunggu khotib naik mimbar, jadi nggak baso dulu, ngerokok dulu, ngobrol dulu, kemudian begitu adzan, kemudian khotib naik mimbar, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, itu nggak benar, tidak bisa dilandaskan kepada hadis Rasul, ya. Karena hadis Rasul itu dikhususkan kepada orang yang dia biasanya tidak terlambat, kebetulan pada saat itu terlambat. Dan kemudian uzurnya udzur syar'i gitu ya, maka kemudian Rasulullah disuruh melaksanakan yang sunnah yang menjadi kebiasaannya, sebagaimana pernah Ali terlambat sholat subuh. Jadi ada riwayat ya, Rasulullah SAW ketika rakaat kedua itu lama rukunya. Kata beliau, aku ditahan ya, punggungku ditahan oleh Jibril menunggu engkau gitu ya. Jadi Jibril ngasih tahu ada yang terlambat, itu Ali. Dan ketika selesai sholat subuh, Rasulullah nanya ke Ali, wahai Ali, kenapa pagi ini engkau terlambat? Ya, sehingga aku disuruh nunggu oleh Jibril, kemudian ditahan punggungku sehingga rukunya lama. Terus diceritakan, kata Ali, ya Rasul, tadi aku keluar rumah sebagaimana biasa, ternyata di jalan ketemu sama nenek-nenek Yahudi. Dia jalannya lama sekali, ya sudah nenek-nenek gitu kan. Tapi aku tidak berani untuk mendahului dia gitu. Ini sopan santun luar biasa diajarkan oleh Rasulullah ya, dan para sahabat. Aku tidak berani mendahului dia. Dan baru kemudian dia sebentar lagi mendekat ke masjid, kemudian baru dia belok ya, belok jalannya. Maka aku bersegera untuk cepat-cepat, dan ternyata mendapati engkau sedang ruku. Jadi masbuk jadinya gitu kan. Jadi ya itu karena bukan kebiasaan ya, jadi itu dapat keringanan ya, atau dapat tadi kemudahan. Intinya sih yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menginginkan kemudahan. Jadi yang jangan suka mempersulit gitu. Kalau mau ibadah itu sesuai kemampuan kita. Ya kalau kita memang repot, memang berat, ya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ada istilah rusuk. Rusuk itu kalau kita punya masyakoh, punya kesulitan. Jadi ajar rusuk, jangan sampai gini, orang tidak punya kesulitan tapi ngambil rusuk, itu kan salah. Allah lebih menyukai kita mengambil rusuknya. Iya kalau kita susah. Tapi kalau kita nggak susah, ngapain ngambil rusuk? Iya kan? Iya. Syariat Islam itu logis gitu ya. Iya. Kenapa ngasih rusuk? Karena dia kesulitan. Makanya Rasulullah SAW ketika melewati seseorang sedang dikerumunin tuh. Ketika Rasulullah, "Mambalahwa," kenapa orang itu? Puasa imun ya Rasulullah. Dia sedang puasa sampai pingsan, sampai dikerumunin orang-orang. Kata Rasul, "Laisa minal birri antasuma fis safar." Bukan suatu kebaikan puasa dalam perjalanan. Maksudnya kalau kondisinya sampai pingsan. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an ini, wa intasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita tidak punya kesulitan, maka puasa lebih baik. Lebih baik. Ya. Jadi tidak selamanya musafir itu kita sulit untuk puasa, untuk bisa mempertahankan puasa. Ada kalanya justru kita malah nggak enak kalau kita tidak puasa. Kenapa? Oh, naik pesawat sampai sana, naik di hotel, tidurnya enak, nyaman. Kemudian kalau tidak puasa, orang-orang di sekitar kita lagi puasa, gitu kan? Ya. Maka kalau kita tidak ada merasa kesulitan, puasa lebih baik bagi kita. Tapi kalau kita mempertahankan puasa karena musafir dan kesulitan, maka lebih baik kita tidak puasa. Jadi ini sesuai dengan kondisi kita gitu. Itu rusuk itu. Iya. Okay. Terima kasih Ustadz, soalnya banyak sekali kadang-kadang kan kejadian-kejadian yang di luar keinginan kita gitu. Walaupun biasanya tuh selalu berusaha untuk tepat waktu begitu ini, tapi ada kondisi tertentu gitu yang membuat kita tuh
nggak Betul. bisa gitu itunya gitu. Itu aja sih. Dan nikmat yang terbesar itu kalau kita sudah hati kita terpaut dengan masjid gitu. Jadi dimanapun kita, saya pengen sholat jamaah gitu ya. Jadi sholat jamaah itu didahulukan gitu. Dan ini luar biasa, Allah ngasih gitu. Jadi kalau kita misalnya dari awal niat ya, pokoknya insya Allah hari ini kalau bisa 5 waktu berjamaah di masjid gitu ya. Ternyata Allah ngasih itu. Ada. Nah, cuman kadang-kadang kita inginnya seperti itu, tapi begitu ini capek males itu kalau sudah kita diikuti dengan rasa males, tanggung, kagok, Ya. macam-macam itu yang jadi kendala. Yang paling susah ini kalau saya sebagai bawahan nih, kita ada rapat yang harus kita hadir dan kemudian di absen gitu ya. Begitu dengar suara adzan itu, ya tadi ninggalin, dianggap nggak hormat. Nah itu. itu Iya. itu kan Kalau kadang-kadang suka gini, punten nih, saya juga punten banget, ini bukan masalah ria atau gimana ya. Iya. Kadang-kadang kan ada tamu dari negara lain lah datang berkunjung ke kantor gitu loh Pak. Iya. Kan itu sulit sekali gitu untuk meninggalkan, sementara mereka udah jauh-jauh dari ini untuk bertemu kan, itu kasarnya seperti itu Pak Ustadz. Nah, itu sementara mereka kan bukan kadang-kadang bukan orang yang pandangan sama kita lah gitu. Betul. Nah, ini yang sering kali kadang-kadang saya jadi akhirnya suka nunggu gantian, misalnya teman yang sudah duluan gitu selesai. Nah, baru saya bisa tukeran lah gitu itu untuk melakukan sholatnya gitu loh Pak Ustadz. Nah, ini yang sering ini lagi yang kadang-kadang kita tuh hal-hal kayak gitu suka sama. Iya. Jadi kalau kayak gini kan saya tidak bisa ngasih tip. Kenapa? Karena itu pilihan kita. Jadi pertimbangan kita. Pasti kalau kita misalnya niatnya tadi mendahulukan hak-hak Allah ya, pasti ada cara dan pasti ada jalan gitu ya. Jadi ini kasus saya dulu waktu di Jepang gitu kan susah untuk bisa menghindari makanan haram, kemudian untuk bisa minta waktu untuk sholat 5 waktu karena bisa di lab ya. Tapi dari awal saya bukan pakeu, saya jelasin aja saya Muslim, saya ini kan, dan ternyata mereka lebih apresiasi kepada orang yang concern dengan ibadahnya. Jadi di luar dugaan saya gitu kan, ternyata mereka malah justru begitu kita asik di lab itu supervisor itu ngingetin ini waktunya sholat, waktunya doa gitu kan, itu udah ngingetin. Jadi saya alhamdulillah, ternyata ketika kita memang betul-betul berniat, Allah menggerakkan orang untuk kemudian kita. Jadi sebenarnya kalau kita kan kadang suka pakai belum tentu sebenarnya gitu, pakai duluan, padahal sebenarnya kalau kita nyampaikan mohon maaf saya sholat dulu gitu ya, dan itu saya lakukan nih kalau sekarang di kantor ya, kalau bisa ada tamu itu saya sholat, begitu ada saya mohon maaf izin dulu sholat dulu, dan mereka ternyata mengapresiasi itu. Oke. Kadang-kadang cuma ada rasa nggak enak aja kan sebetulnya. Betul itu sebenarnya penyakit kita itu kadang. Nah, ada istilah gitu, bobok manggih gorowong, kata orang Sunda bilang, ke rumah males ada alasan, dikiranya kalau ke Allah boleh beralasan, padahal Allah Maha tahu itu nggak bohong gitu kan. Iya kan? Coba bisa nggak kita nipu malaikat? Nggak bisa. Lagi nipu Allah kan nggak bisa gitu kan. Kita sebenarnya kan menipu diri sendiri. Ya, kita ingin tidak kehilangan muka di hadapan manusia. Iya kan? Dianggapnya gitu. Ini ahli ibadah nih, gitu kan. Mohon maaf. Padahal gini, kalau saya di kantor nih, ketemu sama teman saya, begitu dia tidak ikut sholat berjamaah, ada aja Ustaz, mohon maaf Ustaz, kemarin saya nggak ini. Buat apa ke saya? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Jadi kan saya bukan siapa-siapa, saya juga belum tentu bebas tuh nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah gimana gitu. Ini ada orang, bagi saya itu di hadapan saya baik atau buruk itu nggak ngaruh sama sekali gitu kan. Itu yang pertama kita pertanggungkan ke Allah masing-masing kan, masing-masing ke Allah. Nah ngapain bikin, waduh saya itu malam itu saya nggak bisa sholat, ya buat apa laporan ke saya, gitu kan? Nggak ada hubungannya kan gitu. Saya juga bisa jadi lebih parah dari dia kan gitu ya. Ya buat kadang-kadang orang itu ingin dipandang baik oleh manusia, tetapi dengan cara tadi membuat argumentasi. Padahal argumentasi itu tidak berpengaruh apapun di hadapan Allah. Nah, Allah mah nggak Maha tahu.
Apa yang di dada kita, apa yang di niat kita udah tahu. Jadi makanya kalau kita memang nggak sanggup, Allah juga tahu kita nggak mampu, nggak sanggup, karena kita capek, karena kita lapar, gitu kan. Dan tidak perlu argumentasi gitu. Di hadapan Allah tuh nggak perlu argumentasi. Itu kembali pada diri kita sendiri. Ini nggak enak nih sama manusia. Enak atau tidak enak di hadapan manusia itu nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh sama sekali. Ini yang sering kali kita ini salah gitu ya. Kita berusaha untuk mencari agar alasan agar orang-orang sekeliling kita beranggapan baik ke kita, sementara kita tidak sadar bahwa Allah tidak bisa berbohong di hadapan Allah, tidak bisa membuat argumentasi apapun di hadapan Allah gitu, karena Allah Maha tahu gitu bahwa sebenarnya kita ini malas. Kebetulan ada tamu dan dengan alasan menghormati tamu, pas bareng sama malas, akhirnya udahlah bablas tuh nggak sholat. Nah kemudian cerita, saya kemarin nggak sholat tuh karena nggak enak tuh, nggak enak. Sebenarnya biasanya saya sholat tepat waktu kayak gitu. Ya buat apa cerita kayak gitu? Nggak ngaruh apapun kan gitu ya? Iya. Makanya di dalam Al-Quran gitu, yukhadi'unallaha walladina amanu wa mahidauna illa anfusahum wa yasurun, kan itu. Mereka mencoba untuk orang-orang ini, ceritakan ayat surat Al-Baqarah, cerita orang munafik. Orang munafik itu ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi mereka tidak menipu diri sendiri. Dan itu kan juga introspeksi pada diri kita. Sebenarnya kita ini bisa nggak sih berbohong di hadapan Allah? Terus buat apa juga cari argumentasi? Ya gitu kan. Dan balik lagi kita semua. Insya Allah lah, kalau kita lebih takut pada Allah daripada kehilangan job gitu ya. Lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan keuntungan gitu, peluang keuntungan. Insya Allah kita akan terus diingatkan ya, Allah akan menolong kita lah, kita akan pasti mendahulukan ini, karena kita yakin tidak akan terjadi apapun kecuali Allah menghendakinya. Itu kan intinya. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Iya. Banyak hal kejadian, walaupun tersolat sih nggak berusaha untuk tidak tidak ditinggalkan gimana. Iya. Kadang-kadang aja suka ada ini gimana ya rasanya tuh, kadang-kadang bener nggak, salah nggak, kayak gitu loh. Iya, itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ya, baik. Oke, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah jam. Oh iya, ini orang Samarinda udah tengah 10.33 di sini. Kita mungkin silakan Ustadz. Ya, baik, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa berjumpa lagi ya. Amin. Dan alhamdulillah ini ada 32, ini udah jumlahnya biasanya di sekitar 20 sekian ya, 25, 26. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Ya, cinta Allah itu memang harus diutamakan, dan kita berupaya semaksimal mungkin mendahulukan hak Allah daripada terkait dengan keduniawian. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan ya, atau karena alasan cinta pada Allah dan Rasulnya kemudian kita tidak mencintai sesama kita, tidak mencintai bahkan alam semesta. Karena ajaran Islam itu ajaran yang penuh dengan kecintaan ya. Jadi kita berusaha mencintai sesama itu dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasin maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Lain makasih. Jazakallahu khair. Ya, Topik. Ya. Bangga.